Lila dijadikan tumbal. Ternyata, Lila bukan sekadar mengalami sakit biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik kondisi yang dialaminya. Ia telah dijadikan tumbal dalam sebuah pesugihan yang mengincar perempuan-perempuan. Perawan sebagai korban. Meski kenyataan itu sangat mengejutkan, untuk sementara mereka sepakat merahasiakannya. Tidak seorang pun boleh mengetahui apa yang baru saja terungkap. Perjalanan pulang menuju mes berlangsung dalam keheningan. Tak ada percakapan. Hanya pikiran yang dipenuhi rasa cemas dan pertanyaan yang terus berputar di kepala. Kebenaran yang baru mereka ketahui terasa begitu berat. Sejak saat itu, mes tempat mereka tinggal tidak lagi terasa sama. Seolah ada rahasia besar dan kelam yang selama ini bersembunyi di balik dinding-dinding tempat mereka bekerja. Malam pun tiba. Saat suasana mulai sunyi, terdengar kembali suara aneh dari arah kamar yang kini kosong. Suara itu samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suara apa itu? Belum sempat rasa penasaran terjawab, ketakutan perlahan tumbuh menjadi kegelisahan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari atas atap mes. Ada seseorang di atas sana. Namun ketika diperiksa tidak ada siapapun. Atap itu kosong. Anehnya, suara langkah tersebut justru terdengar semakin dekat, seakan berpindah tanpa terlihat sumbernya. Sejak malam itu, gangguan demi gangguan terus bermunculan. Ketakutan yang awalnya hanya berupa firasat perlahan berubah menjadi teror yang nyata. Setiap hari terasa semakin mencekam, hingga rasanya mereka sudah tidak sanggup lagi menghadapi semua kejadian yang terjadi. Di tengah semua itu, bayangan sosok misterius berkepala kambing seolah terus mengawasi dari kejauhan. Sosok tersebut tak pernah benar-benar mendekat, namun kehadirannya terasa begitu nyata, seakan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Hingga akhirnya, sebuah pagi yang mendung datang membawa kesadaran yang mengubah segalanya. Saat itulah mereka mulai memahami bahwa semua kejadian mengerikan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, seorang gadis tiba-tiba berlari menuju kamar bibinya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan saat memohon agar tidak ditinggalkan sendirian. Rasa takut yang terlihat di wajahnya terasa jauh lebih besar daripada sekadar mimpi buruk biasa. Melihat kondisinya, sang bibi mulai khawatir dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, ia tetap berangkat bekerja ke pabrik. Namun, sahabat barunya segera menyadari ada perubahan pada dirinya. Gadis yang biasanya ramah dan mudah diajak berbicara itu kini lebih banyak diam. Wajahnya tampak pucat, tatapannya kosong, seolah menyimpan ketakutan yang tidak sanggup ia ungkapkan kepada siapapun. Malam harinya, saat waktu makan tiba, sahabatnya mencoba mengajaknya makan bersama seperti biasanya. Namun, ia hanya terdiam sebelum akhirnya masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Di balik pintu yang tertutup rapat itu, ia menangis ketakutan. Perasaannya semakin tidak menentu, seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Dalam bayangannya, kembali muncul sosok mengerikan berkepala kambing hitam. Sosok itu berdiri di belakangnya, mengawasi tanpa suara, seakan memaksanya untuk ikut bersama mereka. Pagi berikutnya, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya diserang demam tinggi dan tenaganya terasa terkuras habis. Ketakutan yang menghantuinya sepanjang malam kini mulai meninggalkan dampak yang nyata. Dengan tubuh lemah dan wajah yang semakin pucat, ia akhirnya menghadap mandor pabrik. Ia merasa sudah tidak sanggup bertahan lebih lama. "Pak, saya ingin pulang kampung." Permintaan itu keluar dengan suara lirih. Di balik keinginannya untuk pulang, tersimpan ketakutan besar yang terus menghantui dirinya setiap hari. Karena khawatir dengan kondisinya, sahabatnya memutuskan untuk mengantarnya pulang ke kampung halaman. Sepanjang perjalanan, langit yang mendung dan suasana yang begitu sunyi membuat hati dipenuhi firasat buruk. Meski berusaha terlihat tenang, perasaan tidak nyaman itu terus menghantui. "Tenang, aku antar sampai rumah." Setelah memastikan ia tiba dengan selamat, sahabatnya kembali ke pabrik. Beberapa hari berlalu, aktivitas di pabrik kembali berjalan seperti biasa. Namun sejak kepergiannya, suasana mes terasa jauh lebih dingin dan sepi dari biasanya. Tanpa diduga, kabar mengejutkan datang dari kampung. Ia meninggal dunia. Kabar itu membuat sahabatnya dan sang bibi terpukul sekaligus bingung. Rasanya sulit dipercaya bahwa beberapa hari sebelumnya mereka masih bertemu dan berbicara dengannya. Dengan hati yang berat, keduanya segera berangkat menuju rumah duka. Cepat sekali semuanya berubah. Sepanjang perjalanan, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Sesampainya di rumah duka, mereka disambut suasana pilu.
Tangis keluarga terdengar di berbagai sudut rumah, sementara wajah-wajah yang hadir tampak dipenuhi kesedihan. Di tengah suasana itu, ayah almarhumah menghampiri mereka. Wajahnya terlihat lelah, seolah sudah berhari-hari tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kami sudah berusaha mengobatinya. Dengan suara pelan, ia mulai menceritakan apa yang terjadi sebelum putrinya meninggal. Keluarga telah membawanya berobat ke berbagai tempat dan meminta bantuan beberapa orang pintar dengan harapan menemukan jalan keluar. Namun yang membuat mereka semakin takut, semua orang pintar itu memberikan jawaban yang hampir sama. Menurut mereka, gadis itu bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan yang selama ini mengikutinya. Mendengar penjelasan tersebut, suasana di dalam rumah duka mendadak terasa semakin mencekam. Sahabatnya dan sang bibi saling berpandangan, karena apa yang mereka dengar seolah menguatkan semua kejadian aneh yang selama ini mereka alami.